Halo sedulur nganu film yang berada di Malaysia, Timur Leste, Singapura, Taiwan, Brunei, Hong Kong, Arab Saudi, India, dan kalian semua yang berada di negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Prige kabare, apakah kalian masih ingat dengan orang yang meminjam uang kalian, namun sudah lama menunggu sampai musim berganti, uang kalian belum juga dikembalikan? Jika begitu, semoga alur cerita ini akan membuat Anda melupakan sejenak beban yang berada di hidup kalian. Oke, dan tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatarkan pada zaman perbudakan dan masih maraknya rasis, cerita diawali dengan terlihatnya beberapa budak yang sudah disiksa secara brutal dan banyaknya luka di tubuh mereka. Meskipun begitu, mereka masih disuruh berjalan. Hingga malam hari, pemilik budak itu pun ditemui oleh seorang yang mengaku sebagai dokter. Dia bernama King. King menemui mereka karena ia mencari dua penjual budak yang bernama Speak yang telah diduga membeli budak yang berasal dari Karukan. Dan saat dokter itu menanyakan pada para budak, rupanya ada seorang budak yang memang dari perkebunan Karukan. Dan setelah King mendekat, inilah dia orangnya yang dari perkebunan. Dia bernama Jinggo. Lalu King pun menginterogasinya tentang 3 mandor bersaudara di Karukan. Jinggo pun menjawab nama 3 orang itu. Lalu King pun bertanya, apakah Jinggo akan mengenali mereka bertiga jika Jinggo bertemu dengan mereka lagi? Belum sempat Jinggo menjawab, tiba-tiba pemilik budak itu mengusir King dan inilah yang terjadi. Setelah membunuh 1 orang dan melumpuhkan temannya, kini King bertanya lagi pada Jinggo. Karena Jinggo yang ingatannya bagus, ia pun pasti bisa mengingat wajah 3 mandor di sana. Alhasil kini King membeli Jinggo dan menyuruh Jinggo agar mengambil jaket yang berada di orang yang baru saja King bunuh. Tanpa berlama-lama Jinggo yang kedinginan, ia pun memakai jaket tersebut. Sedangkan King yang jujur, ia pun tetap memberikan uang pada orang yang satunya. Namun saat akan pergi dan karena kasihan pada para budak yang lainnya, King pun memberikan pilihan pada mereka semua, antara menyelamatkan orang yang sudah lumpuh dan mereka akan tetap menjadi budak, atau mereka membunuh orang itu serta King juga memberikan kunci agar mereka bisa membebaskan diri sendiri. Itu semua tergantung pada para budak mau memilih yang mana. Lalu King pun pergi dengan mengajak Jinggo, sedangkan para budak melakukan hal ini. Singkat cerita, pagi hari sudah tiba dan kini mereka berdua sudah sampai di sebuah desa. Semua orang pun kebingungan karena pada zaman itu negro atau orang yang berkulit hitam tak boleh berkuda. Namun kini mereka melihat seorang negro berkuda. Lalu karena sudah melakukan perjalanan yang panjang, kini mereka berdua pun lelah. Hingga King dan Jinggo pun mampir ke sebuah bar. Namun karena pemilik bar yang terkejut melihat pria berkulit hitam masuk ke dalam barnya, ia pun berniat memanggil sheriff setempat. Sedangkan King kini harus menyilir wedangnya sendiri. Lalu di situ King menjelaskan bahwa dia bukanlah seorang dokter, melainkan dia adalah seorang pembunuh bayaran, namun bukan pembunuh bayaran yang ilegal, di mana ia bekerja sama dengan pemerintah, dan saat ia membunuh penjahat maka disitulah King akan dibayar oleh pemerintah. Dan kini King sedang mencari Brittle bersaudara karena mereka adalah buronan. Lalu alasannya mengapa ia mengajak Jinggo adalah karena King tidak tahu seperti apa wajah mereka dan King butuh Jinggo untuk mengidentifikasi Brittle bersaudara.
Lalu sedang asik-asiknya bercerita, tiba-tiba datanglah sheriff setempat. Sheriff itu pun langsung menenangkan warga dan akan mengusir pria berkulit hitam itu. Namun inilah yang King lakukan. Akibat membunuh sheriff, kini pemilik bar pun langsung berlari dan memanggil marshal, yaitu polisi yang lebih tinggi dari sheriff. Bukannya takut, di situ King pun dengan santai menyuruh Jenggo masuk untuk menunggu marshal. Tak lama kemudian datanglah marshal beserta pasukannya yang siap menyerbu King. King pun berbicara dengan marshal itu dan ia pun memastikan kalau saat dia keluar nanti dia tak akan ditembak di tempat sebelum diadili. Lalu berkat kepandaiannya dalam berbicara, kini marshal pun mengizinkan King berbicara terlebih dahulu. King pun mengatakan bahwa dia adalah pembunuh bayaran yang dibiayai oleh pemerintah, serta sheriff yang tadi baru saja ia bunuh adalah seorang buronan yang menyamar sebagai sheriff. Alhasil kini setelah marshal itu memastikan ke pemerintah dan kalau memang benar King adalah pembunuh bayarannya pemerintah, kini King dan Jenggo pun dilepaskan. Setelahnya kini mereka pun beristirahat terlebih dahulu. Di situ Jenggo pun bercerita bahwa dia sudah menikah. Namun saat majikannya Jenggo tahu, mereka berdua pun dipisahkan dan alhasil Jenggo dijual pada orang yang berada di awal film dengan harga yang sangat murah. Serta kini Jenggo tak tahu istrinya dijual kemana oleh mantan majikannya. Lalu Jenggo pun memberitahu bahwa nama istrinya adalah Brumhilda. Seketika King pun terkejut karena nama itu mirip dengan nama dari Jerman. King pun teringat bahwa dia pernah mendengar nama itu di sebuah perkebunan. Dengan segera mereka pun akan segera ke perkebunan itu untuk membeli Hilda. Lalu setelahnya karena waktu yang makin berjalan, kini mereka berdua pun harus terus berjalan dan kini King menyuruh Jenggo agar memakai pakaian yang layak karena King akan bertemu dengan orang yang penting. King juga menyuruh Jenggo agar nanti berpura-pura menjadi seorang majikan, karena jika orang itu tahu kalau Jenggo adalah seorang budak, maka orang itu akan kecewa dengan King. Singkat cerita, sampailah mereka di depan rumahnya orang itu. Semua orang perkebunan itu pun kaget karena melihat seorang negro berkuda dan menggunakan pakaian yang rapi. Lalu bertemulah mereka dengan pemilik perkebunan itu sekaligus pengusaha yang bernama Bennett. Bennett pun mengatakan bahwa di wilayah itu seorang negro dilarang berkuda. King pun mengatakan bahwa Jenggo adalah seorang yang bebas. Seketika Bennett pun membebaskan Jenggo untuk berbuat apa saja meskipun Bennett harus menahan kekecewaan. Lalu setelahnya King mengutarakan niatnya, yaitu dia ingin membeli seorang budak wanita di situ. Seketika Bennett pun mengajak King masuk, sedangkan King menyuruh Jenggo agar berjalan-jalan di kebun. Lalu dengan ditemani oleh seorang budak wanita di sana, Jenggo pun menginterogasi budak wanita itu dan menanyakan tentang Brittle atau 3 pria bersaudara yang biasa mencambuki para budak di situ. Dengan segera wanita itu pun paham dan menunjukkan lokasi salah satu pria itu. Lalu dengan bermodalkan teropong 8 kali, seketika Jenggo pun teringat wajahnya dan memang benar kalau dia adalah yang menyiksa Jenggo dan Hilda. Meskipun dulu Jenggo memohon agar tak menyiksa Hilda, namun dia tetap menyiksanya dan alhasil Jenggo pergi dengan membawa kabur Hilda dari tempat penyiksaan. Namun karena mereka dikejar dengan kuda, Jenggo dan Hilda pun tertangkap lagi dan setelah itu mereka berdua pun dipisahkan. Kembali ke masa kini di mana Jenggo menanyakan 2 pria lagi. Wanita itu pun mengatakan bahwa mereka sedang berada di kandang. Dengan gagah berani dan tanpa rasa takut Jenggo pun ke kandang sendirian. Setelah sampai kini Jenggo melihat bahwa pria itu sedang menyiksa budak wanita. Dengan segera Jenggo pun memberikan ini. Setelahnya datanglah King yang mendengar suara tembakan. Dengan segera ia pun bertanya siapa yang Jenggo bunuh. Lalu setelah tahu kalau mereka berdua adalah 3 bersaudara, dengan segera King pun menembak pria yang masih jauh dari lokasinya berada. Setelah menuntaskan misinya dengan membunuh 3 bersaudara,
Kini mereka berdua pun didatangi oleh Bennett dan anak buahnya karena mengira bahwa mereka berdua adalah penjahat dan pembunuh yang kejam. Seketika King pun menjelaskan yang sebenarnya, bahwa dia dan Jinggo adalah pembunuh bayarannya pemerintah dan 3 bersaudara itu adalah buronan pemerintah. Lalu King pun menunjukkan surat tugasnya pada Bennett. Alhasil kini Bennett pun percaya pada King dan menyuruh mereka berdua pergi. Namun singkat cerita, malam harinya kini Bennett dan pasukannya berniat membunuh Jinggo dan King karena mereka tak terima dengan perlakuan King dan Jinggo yang sewenang-wenang di wilayahnya. Di situ bukannya mereka langsung mengejar Jinggo dan King, mereka justru berdebat mengenai masker yang sangat sulit digunakan untuk bernafas. Alasan mengapa mereka menutup wajah mereka adalah karena mereka takut apabila wajah mereka kelihatan saat membunuh pelayan pemerintah. Lalu di situ karena istrinya orang yang membuat masker dikritik habis-habisan oleh mereka semua, orang itu pun baper dan pulang ke rumah. Lalu setelahnya mereka semua pun menghentikan perdebatan dan langsung mengepung King dan Jinggo. Namun saat mereka berpikir bahwa Jinggo dan King sudah terkepung, tiba-tiba ini yang terjadi. Setelah Jinggo diberikan senjata, rupanya Jinggo berbakat menembak. Seketika King pun salut dengan Jinggo. Lalu mereka beristirahat di tempat yang aman. Di situ mereka membicarakan istrinya Jinggo yang kemungkinan berada di Grandville. Lalu karena sudah melihat bakatnya Jinggo, kini King pun mengajak Jinggo bekerja sama untuk menjadi pembunuh bayaran sampai musim berganti, dan Jinggo akan mendapatkan bayaran yang adil dari King. Serta nanti saat mereka sudah menyelesaikan tugasnya, King akan mengantar Jinggo ke Grandville untuk mencari Hilda. Jinggo pun setuju dengan King. Lalu esoknya kini mereka berangkat untuk mencari buronan. Dan singkat cerita kini mereka sudah sampai di lokasi. Dengan segera King pun menginstruksikan Jinggo agar menembak buronan itu dari jarak yang sangat jauh, tanpa teropong 2 kali, 3 kali, ataupun 16 kali. Jinggo pun ragu-ragu, lalu King memberikan selembar kertas dan menyuruh Jinggo membacanya. Karena Jinggo seumur hidup tidak belajar membaca sama sekali, ia pun mengeja huruf demi huruf. Dan setelah membaca kini ia pun tahu kalau pria yang sedang membajak sawah itu adalah buronan yang sangat berbahaya. Lalu entah dapat skill dari mana, Jinggo pun langsung mengekill pria itu tepat sasaran. Hari demi hari, waktu demi waktu kini Jinggo terus belajar menembak. Lalu karena dirasa skillnya sudah bertambah, kini King pun mengajak Jinggo memburu buronan yang jumlahnya lebih dari 1 dan setelahnya kini tak terasa musim sudah berganti dan mereka melanjutkan perjalanan ke Mississippi. King pun mencari informasi dan rupanya Hilda berada di Mississippi. Dia menjadi budak dari seorang pengusaha kapas paling kaya di tempat itu. Dan tentunya mereka pasti akan kesulitan saat akan membeli Hilda dari tempat itu. Lalu setelah lama memikirkan rencana, kini King sudah terpikir sebuah ide. Dan Jinggo disuruh berpura-pura menjadi pedagang budak. Lalu tanpa berlama-lama, malamnya mereka berdua sampai di kediamannya Calvin, si pengusaha kapas. Dengan diantarkan oleh pengacaranya Calvin, mereka pun di situ melihat bahwa Calvin sedang menonton gulat antar budak secara live. Dan inilah dia rupanya si Calvin. Tanpa berlama-lama Jinggo dan King pun disuruh menonton acara yang sedang Calvin adakan. Setelah lama bertarung, kini salah satu budak sudah tak berdaya. Bukannya menyuruh budak yang menang agar mengakhiri pertandingan, Calvin justru menyuruh budak itu agar mengakhiri nyawanya budak yang ia anggap lemah.
Setelahnya kini Calvin bangga dengan Fred. Lalu ia pun menanyakan tentang kedatangan Jenggo dan King ke tempatnya Calvin. Tanpa berbasa-basi, King pun mengatakan bahwa ia ingin membeli salah satu petarungnya Calvin. Namun seorang petarung yang Calvin tak mau jual. Seketika Calvin pun menolaknya. Lalu Jenggo pun menawarkan $12.000 dan tentunya itu adalah harga yang sangat mahal bagi seorang petarung di zaman itu. Seketika Calvin pun tersenyum dan mengajak mereka berdua ke suatu tempat. Dalam perjalanan mereka semua pun beristirahat terlebih dahulu. Namun tiba-tiba salah satu anak buahnya Calvin mengolok-olok Jenggo. Dengan segera Jenggo pun melakukan ini. Beruntunglah Jenggo karena Calvin menyuruh anak buahnya agar menghormati tamu. Alhasil ia pun tak jadi ditembak oleh mereka semua. Lalu mereka semua pun melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba King ingin berhenti sejenak karena dia akan mengatakan sesuatu hal yang penting pada Jenggo. King pun mengatakan bahwa Jenggo tak boleh bertindak gegabah serta tak boleh terbawa emosi. Karena jika Calvin curiga, maka nyawa mereka berdua bisa langsung ke alam barzah. Setelahnya kini mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba Calvin melihat bahwa salah satu petarungnya sedang diburu karena coba melarikan diri. Calvin pun segera memberikan bacotan pada petarungnya itu karena Calvin sudah membayar $500 dan ia harap pria itu bisa bertarung 5 kali. Namun yang terjadi malah sebaliknya, dan alhasil kini ia kehilangan uang $500. Mendengar ucapan tersebut, kini kita pun bisa menyimpulkan bahwa pada masa itu uang lebih berharga daripada nyawa seseorang. Lalu Dr. King pun tak tega karena pasti pria itu akan dibunuh oleh Calvin. Dia pun berniat membeli pria itu dengan harga $500. Namun tiba-tiba Jenggo menghentikannya karena dia tak mau membeli petarung yang sudah tak mampu berjalan dengan normal. Alhasil kini Calvin pun langsung turun tangan dan menyuruh anjing-anjingnya untuk mengoyak tubuh pria itu. Singkat cerita, sampailah mereka di Candyland, di mana itu adalah tempat berkumpulnya para budak petarungnya Calvin. Seorang petugas di rumah itu yang juga seorang negro yang bernama Stephen melihat Jenggo menaiki kuda. Seketika ia pun protes pada Calvin dan terlihat seperti membenci Jenggo. Calvin pun menenangkan Stephen dan berkata bahwa Jenggo adalah tamu istimewanya. Lalu Calvin pun menemui adiknya yang bernama Lara. King pun menanyakan soal budak wanita yang bisa berbahasa Jerman. Dan jika ada, maka King meminta budak itu untuk datang ke kamarnya nanti karena King butuh pijat plus-plus. Seketika Stephen pun berkata bahwa Hilda sedang dihukum dan sekarang sudah dijemur selama beberapa hari tanpa makanan. Jenggo yang mendengar hal tersebut, ia pun menjadi emosi dan berniat mengekil beliau. Namun Jenggo pun harus menahan amarahnya itu dan tetap mengikuti rencananya King. Lalu dengan santai Calvin pun menyuruh Stephen agar membebaskan Hilda. Jenggo pun disitu melihat Hilda dari kejauhan. Alangkah sakit hatinya Jenggo saat melihat Hilda bugil dan diperlakukan seperti binatang. Malamnya kini Hilda sudah dimandikan dan siap rebahan bersama Dr. King. Tanpa berlama-lama Hilda pun tahu maksudnya Dr. King dan berniat memberikan apemnya kepada King. Namun di situ King pun langsung mengutarakan tujuannya memanggil Hilda, yaitu bukanlah untuk mengenak-enak Hilda, melainkan ada seseorang yang menunggu Hilda. Lalu Dr. King pun memanggil Jenggo yang sudah berdiri di depan pintu. Setelah Hilda tersadar beberapa jam kemudian, kini mereka pun makan bersama dengan Calvin. Di situ juga ada pelayan setianya Calvin, siapa lagi kalau bukan Stephen. Lalu tiba-tiba Stephen melihat bahwa Hilda dan Jenggo seperti sudah mempunyai ikatan. Karena curiga dengan mereka, tua bangka ini pun menanyakannya pada Hilda. Namun Hilda yang tak mau gegabah dan bodoh begitu saja, dia pun mengabaikan Stephen sambil bilang bahwa dia tak mengenal Jenggo sama sekali.
Meskipun begitu, Steven si otak cerdas, dia pun akan menyelidikinya nanti. Lalu ia pun kembali ke meja makan. Di situ ia pun mendengar bahwa King akan membeli salah satu petarung dengan harga $12.000. Lalu Steven yang tak kehabisan akal, saat Hilda mengantarkan minuman, tua bangka itu pun sengaja membuka bajunya Hilda dan berniat menunjukkan bekas luka cambukannya Hilda kepada King dan Jenggo. Alhasil kini Jenggo pun menjadi terpancing emosinya, hingga Steven pun melihat raut wajah yang ditunjukkan oleh Jenggo. Lalu ia pun ke belakang dan menemui Hilda. Di situ ia pun yakin bahwa Hilda mengenal Jenggo dengan baik, begitupun sebaliknya. Steven pun kini akan mencari cara agar Calvin tahu hal itu. Lalu Steven pun mengajak Calvin untuk berbicara berdua di perpustakaan. Meskipun Calvin yang sempat tak mau karena dia belum menyelesaikan makanan penutupnya, di situ Steven pun memaksa karena itu adalah suatu hal yang penting. Dan tanpa berlama-lama Calvin pun ke belakang untuk menemui Steven. Sampailah Calvin di perpustakaan, dan tanpa berlama-lama Steven pun mengatakan bahwa King dan Jenggo tidak berniat membeli petarung dengan harga tinggi, namun mereka berdua mengelabui Calvin karena berniat mengambil Hilda dari tempatnya Calvin. Calvin yang sudah lama mengenal Steven, ia pun percaya padanya karena diketahui bahwa prediksi atau asumsi Steven belum pernah meleset. Lalu Calvin pun kembali ke meja makan. Di situ tiba-tiba King ingin membeli Hilda sekalian. Kini Calvin pun menjadi semakin yakin dengan apa yang dikatakan oleh Steven. Ia pun mengeluarkan tengkorak manusia asli bekas mantan budaknya, yang dimana budak itu dulunya adalah pengurus ayahnya Calvin. Meskipun begitu, dulunya budak itu adalah orang pertama yang menghubungkan manusia berkulit hitam dan putih. Lalu Calvin pun menggergaji tengkorak itu dan hanya mengambil bagian penting karena dia ingin menunjukkan bekas pukulan palu yang kini masih bisa terlihat dengan jelas. Lalu Calvin pun mengatakan dengan tegas bahwa dia nanti juga akan membuat kepalanya Jenggo seperti itu. Ya, rupanya Jenggo emosi, namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Lalu Calvin pun mengatakan kalau dia sudah tahu yang sebenarnya, dan kini ia pun memanggil Hilda. Lalu karena Calvin sudah merasa dibohongi, serta Calvin sudah membuang waktu untuk mereka berdua, Calvin berniat menyiksa Hilda di depannya Jenggo jika mereka tak mau membeli Hilda senilai $12.000. Mendengar ancaman yang nyata tersebut, King pun langsung mengorbankan semua uangnya untuk membeli Hilda. Setelahnya kini Calvin menulis surat pembelian budak, sedangkan King kini sedang bimbang dan teringat dengan budak petarung yang dibunuh oleh Calvin dengan brutal. Meskipun begitu, kini ia tetap harus profesional. Lalu Calvin pun menemui King dan memberikan surat pembelian budak resmi itu. Lalu karena waktu sudah sore, King pun berpamitan, yang dimana pada biasanya King mengucapkan sampai jumpa pada penjual budak, namun kali ini karena dia tak mau melihat Calvin lagi, King pun mengucapkan selamat tinggal. Mendengar hal itu, kini Calvin pun menjadi naik darah. Kemudian ia menyuruh King agar bersalaman dengannya karena itu adalah ada di wilayah itu saat transaksi budak sudah deal. Seketika King pun tak mau karena dia tidak berada di wilayahnya. Namun karena Calvin yang memaksa dan terus memaksa, dan jika King tidak mau bersalaman, maka nyawa mereka akan melayang. Mendengar hal tersebut, inilah yang King lakukan. Jenggo yang melihat King dan Calvin sudah mati, kini ia pun sadar bahwa dia akan jadi target selanjutnya. Dengan segera Jenggo pun mempertahankan Hilda dan dirinya sendiri. Kini Jenggo sudah mengekil puluhan anak buahnya Calvin, namun mereka terus berdatangan dari segala arah yang tak terduga, hingga Jenggo pun kini harus bersembunyi karena pelurunya habis.
Steven yang mendengar baku tembak dan tak mau menghabiskan peluru hanya untuk membunuh Jenggo, dia pun menyuruh Jenggo untuk menyerah karena dia sudah menyekap Hilda. Dan jika Jenggo tidak mau menyerah, maka nyawanya Hilda akan melayang ke alam lain. Jenggo yang tak mau kehilangan Hilda serta kini ia sudah kehabisan peluru, ia pun menyerah. Alhasil kini Jenggo ditahan dan disiksa perlahan-lahan. Datanglah seorang eksekutor suruhannya Lara. Bermodalkan sebilah pisau, ia pun mengatakan bahwa dia disuruh untuk mengebiri Jenggo. Namun saat akan melakukannya, tiba-tiba Steven datang dan mengatakan bahwa Lara membatalkan mengebiri Jenggo. Namun ia akan memberikan Jenggo pada majikan sebelah yang sangat kejam dengan gratis. Mendengar hal tersebut, sang eksekutor itu pun hanya bisa kecewa karena dia tak bisa langsung melihat Jenggo kesakitan saat kelaminnya dipotong. Lalu Steven pun menjelaskan pada Jenggo alasannya mengapa Jenggo tak jadi dikebiri, yaitu karena pasti Jenggo akan mengalami pendarahan kemudian mati dalam waktu 7 menit. Steven dan Lara pun kemudian berubah pikiran karena Jenggo hanya tersiksa sebentar dan mereka tidak puas jika Jenggo tidak disiksa berbulan-bulan lamanya. Oleh sebab itulah kini Jenggo akan diberikan pada majikan yang dikenal sebagai majikan paling ganas dalam sejarah. One word of sash, they cut will be the story. Singkat cerita, kini Jenggo sudah dalam perjalanan dan sedang OTW ke sana. Jenggo pun diperlakukan istimewa, yaitu dimana ia tak dikurung bersama dengan budak yang lain, melainkan Jenggo diikat dan disuruh berjalan kaki hingga sampai tujuan, yang dimana tujuan mereka bermil-mil jauhnya. Karena sudah lama berjalan, kini mereka semua pun istirahat sebentar. Di situ Jenggo memanipulasi orang kulit putih yang tentunya Jenggo mengetahui kalau mereka bukanlah anak buahnya Calvin, melainkan para orang kulit putih yang sekarang membawa Jenggo adalah para pelayan calon majikannya Jenggo. Jenggo pun mengatakan pada mereka semua bahwa di rumahnya Calvin ada uang $11.000 miliknya King dan dirinya yang kini terjatuh dan belum ada siapapun yang menemukan uang itu di rumah itu. Lalu Jenggo pun mengenalkan dirinya yang dimana dia adalah seorang pembunuh bayarannya pemerintah. Ia menunjukkan kertas buronan itu, lalu Jenggo menjelaskan pada mereka bertiga mengenai kejadian sebenarnya di rumahnya Calvin, serta Jenggo juga mengatakan bahwa dia bukanlah budak dan jika mereka bertiga mau membantu Jenggo agar kembali ke sana, maka Jenggo akan memberikan uang $11.000 itu. Tak mau percaya begitu saja, dua orang di sana pun menginterogasi budak di kereta. Dan setelah mendengar bahwa cerita para budak sama dengan ceritanya Jenggo, kini mereka pun percaya dengan Jenggo. Alhasil kini Jenggo pun dilepaskan dan diberi pistol oleh mereka. Namun inilah yang Jenggo lakukan. Setelah mengikil mereka bertiga karena Jenggo tak percaya dengan mereka, kini Jenggo pun akan kembali dengan membawa bom. Dan singkat cerita, kini Jenggo sudah sampai di perbatasan. Dengan segera Jenggo pun melakukan ini. Setelahnya kini Jenggo lanjut OTW ke rumahnya Calvin untuk menjemput Hilda serta mengantarkan nyawa para majikannya ke neraka. Yang dimana kini para majikan sedang menguburkan mayatnya Calvin, Jenggo sendiri kini mampir ke rumah yang dimana rumah itu ada mayatnya King. Jenggo pun berpamitan dengan King dan mengambil surat jual belinya Hilda. Yang dimana Hilda sendiri kini sedang bimbang dan tak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba datanglah sang penyelamat. Siapa lagi kalau bukan Jenggo. Malamnya kini Lara dan pelayannya sudah pulang dari pemakaman, namun inilah yang terjadi. Setelah mengekil orang yang hampir mengebiri dirinya, kini Jenggo pun langsung mengekil orang yang berniat menyiksa Jenggo secara perlahan-lahan. Setelah mengekil Lara, kini Jenggo pun menyuruh pelayan wanita tak bersalah untuk pergi dari rumah itu. Lalu kini Jenggo pun one by one dengan si tua bangka yang membenci kaumnya sendiri. Ya siapa lagi kalau bukan Steven. Lalu tanpa mau membuang-buang waktu lagi, kini Jenggo pun melakukan ini.
Film pun tamat. Oke, jadi kesimpulan dalam film ini, tetaplah damai sesama kulit hitam dan putih. Kita sebagai manusia biasa yang hidup berdampingan, kita tak boleh memandang seseorang hanya berdasarkan warna kulit, good looking, dan pangkat seseorang. Serta janganlah kalian melakukan jual beli manusia, karena hal itu sekarang sudah ilegal. Saya Fahrur pamit undur diri, see you and thank you.